Kehadiran teknologi 5G di Indonesia merupakan pencapaian sekaligus tantangan bagi operator telekomunikasi. Teknologi 5G dapat membuat internet lebih cepat, namun teknologi 5G ini memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan biaya instalasi yang tinggi. Kehadiran jaringan teknologi internet generasi kelima atau 5G yang mulai beroperasi di Indonesia melahirkan tantangan bagi pemerintah maupun operator telekomunikasi. Pengamat telekomunikasi dari Masyarakat Telematika Indonesia, Nonot Harsono mengatakan, teknologi 5G memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan biaya instalasi yang mahal. Pengembangan 5G ikut dipengaruhi permodalan yang kuat, jaringan kabel optik yang merata, serta ketersediaan spektrum frekuensi. Menurut Nonot, teknologi 5G tidak hanya soal internet yang cepat, tetapi juga mampu melahirkan model bisnis baru dalam bentuk Internet of Things atau IoT. Kalau 3G, 4G itu kan pokoknya semua orang butuh akses internet kecepatan tinggi gitu. Titik sudah. Terserah nanti dipakai untuk game, dipakai untuk YouTube, dipakai untuk musik atau apapun, terserah dia gitu. Nah, kalau 5G ini case-nya beda gitu, karena ada 3 jalur tadi. Ada IoT, ada real time communication yang speknya sangat tinggi, kemudian ada yang internet kecepatan tinggi. Pendapat serupa dikatakan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Menurutnya, kehadiran 5G akan membantu percepatan transformasi digital. Teknologi 5G akan membuat laju pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data menjadi lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Heru mengaku pengembangan 5G hingga sampai ke pengguna ponsel masih memerlukan waktu, mengingat saat ini layanan 5G baru dapat dinikmati kalangan residensial. Jadi karena di bagian pertama atau di awal peluncuran 5G ini lebih menyasar residensial, tentunya memang pasarnya itu adalah pasar perumahan, jadi bukan pasar mobile gitu ya. Walaupun nanti kalau dari beberapa pengalaman itu ya nanti juga akan mengarah ke mobilitas, penggunaan ponsel segala macam gitu ya. Ya mungkin nanti ponsel 5G akan rame, tapi memang butuh waktu lah. Sebab untuk pembangunan seluler yang basisnya mobilitas tentunya kan juga akan dibutuhkan tower yang lebih banyak gitu ya. Kemudian juga harus ada pengujian jaringan lebih dulu segala macam. Tapi memang arahnya nanti semua juga mengarah pada yang bersifat mobile. Masyarakat pun antusias menyambut kehadiran teknologi 5G di Indonesia. Sejumlah orang mengaku tidak keberatan jika harus membayar lebih mahal untuk kualitas internet yang lebih baik. Namun ada juga yang mengaku belum yakin beralih ke 5G karena harga yang lebih mahal dan harus mengganti ponsel agar bisa menangkap sinyal 5G. Kalau untuk harganya sih nggak masalah, yang penting ada kontribusinya gitu lah. Kalau misalkan nih, HP-nya kan harus 5G juga, harus ganti HP. Abang mau? Bang Budi mau atau ganti? Oh, harus diganti handphone lagi? Ganti HP yang support 5G. Wah, mikir-mikir lagi sih, Kak. Kalau tertarik sih pasti tertarik ya. Kenapa? Karena jaringan 5G ini kan baru dan mungkin secara teknologi pasti lebih cepat gitu kali ya. Terus ya sih itu aja sih. 4G aja udah cepat, kalau 5G lebih cepat lagi ya pasti tertariknya, pasti tertarik. Kalau harganya ini bagaimana Kak? Katanya akan lebih mahal 2 kali lipat dari yang sekarang. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kemampuannya juga sesuai dengan harga ya, I think harga ada rupa lah gitu. So ya oke, boleh nggak apa-apa. Kalau dalam keinginan benar-benar sendiri belum sih. Dan balik lagi kan kondisi lagi masa sulit juga seperti ini kan. Kalau misal kita perlu untuk misal harus mengganti handphone atau harus harus nambah biaya 2-3 kali lipat, menurut saya belum efektif sih untuk saat ini. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan Telkomsel sebagai operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang melayani jaringan 5G. Telkomsel memulai jaringan 5G secara serentak pada 27 Mei di 6 titik di Jabodetabek yang mencakup area residensial seperti Kelapa Gading, Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutra. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.